Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Khaira Nursal. Saya berasal dari Prodi Pariwisata Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yaitu Ilmu Alamiah Dasar, dan saya akan membahas bab 11 pada materi Ilmu Alamiah Dasar. Selanjutnya akan saya jelaskan beserta dengan PowerPoint yang akan saya bagikan. Presentasi Ilmu Alamiah Dasar oleh Adinda Khaira Nursal. Bab 11. Isu lingkungan. Isu lingkungan hidup menempati bagian penting dari publik internasional kontemporer. Ini disebabkan oleh krisis keseimbangan ekologis yang dialami dunia dengan percepatan, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Planet yang kita diami ini tengah mengalami proses global warming yang disebabkan oleh pengeluaran yang berlebihan dari gas-gas rumah hijau. Yang paling terkenal diantaranya adalah klorofluorokarbon. Gas-gas ini menyebabkan berkurangnya lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Bila tingkat perusakan lingkungan seperti yang ada sekarang berlanjut, planet bumi tidak akan sanggup lagi menunjang para penghuninya. Baik negara berkembang yang sedang membangun ekonominya maupun negara-negara industri sama-sama memiliki kepentingan nasional yang mempengaruhi sikap dan kebijakan mereka dalam mengatasi isu lingkungan global. Persoalan utama yang terjadi di negara-negara berkembang adalah upaya pemerintahan yang berkuasa untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai sumber legitimasi kekuasaan sehingga kemudian menjadi semacam ideologi yang tak boleh diganggu-gugat. A. Isu lingkungan global. Sebelum orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, dan lain-lain. Belakangan orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Ambillah contoh penerbangan hutan mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Saat ini Indonesia misalnya masih sangat bergantung pada sumber energi minyak bumi. Ini yang menjelaskan betapa hebohnya pemerintah dan masyarakat akibat masalah minyak. Pemerintah bingung menutupi anggaran belanja negara karena besarnya pengeluaran untuk impor minyak. Masyarakat bingung sebab kenaikan harga minyak memiliki efek berantai pada kenaikan harga barang-barang di lapangan. Para peneliti dan ilmuwan yang bergerak di bidang lingkungan sudah sangat ngeri membayangkan bencana besar yang akan melanda umat manusia. Yang jadi masalah, kesadaran akan permasalahan lingkungan ini belum merata di tengah umat manusia. Ini akan lebih jelas lagi kalau melihat tingkat kesadaran masyarakat di negara berkembang. Penyebab dan dampak lingkungan global sebagai berikut. 1. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca. 2. Penipisan lapisan ozon. Dalam lapisan stratosfer, pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klorofil, dan klorofil akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen. Dampak bagi makhluk hidup. Lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia, menurunkan produksi tanaman jagung, dan lain-lain. Kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar. 3. Hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan yang menyebabkan pengasaman pada tanah. 4. Pertumbuhan populasi. Pertambahan populasi dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya, terjadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. 5. Desertifikasi merupakan menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi, terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampak. Awalnya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. 6. Penurunan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman jenis spesies makhluk hidup tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, meliputi keunikan spesies,
gen serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dampaknya, karena keanekaragaman hayati ini memiliki potensi yang besar bagi manusia, baik dalam kesehatan, pangan, maupun ekonomi. 7. Pencemaran limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Dampak. Dulunya hanya bersifat lokal, namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah bahan berbahaya dan racun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup. B. Isu lingkungan nasional. Tanaman untuk kehidupan adalah satu komunitas yang punya perhatian untuk isu-isu lingkungan. Tujuan utama digelarnya acara ini adalah sebagai ajang pendidikan dan hiburan untuk membuka opini masyarakat agar peduli lingkungan, untuk bermaksud mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka sendiri. Penyebab dan dampak lingkungan nasional sebagai berikut. 1. Kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya, membebaskan kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan, dan asapnya bisa berdampak ke negara lain. Tidak hanya pada lokal, namun ke negara tetangga pun juga berdampak. 2. Pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampaknya, mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Dapat berdampak beberapa negara, akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, peningkatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. C. Isu lingkungan lokal. Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sehingga dikhawatirkan bila lapisan itu tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Antara lain, penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini, penyebab dan dampak lingkungan lokal. 1. Kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampak. Menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan. 2. Banjir. Merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses inflasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahanan air larian berkurang. Dampak, gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. 3. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahanan air berkurang. Dampaknya, terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. 4. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. 5. Intrusi air laut. Air laut atau asin mengisi ruang bawah tanah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai presentasi untuk mata kuliah ilmu alami dasar. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.